Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini meskipun ada banyak ujian yang kita lalui. Ujian wabah corona pada bulan Ramadan ini. Salat beri salam semoga selalu tercurahkan pada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan Syahrul Iman, bulan di mana umat Islam mendapatkan momentum yang terbaik untuk meningkatkan keimanan. Begitu pula bagi para dai, hendaknya dapat memanfaatkan peluang terbaik selama bulan Ramadan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan dengan melakukan berbagai amal ta'abudiyah dan istimaiyah. Ramadan sebagai Syahruz Zadid Dakwah, bulan untuk mengumpulkan bekal dakwah. Para dai harus berusaha menjadikan Ramadan dengan berbagai aktivitas di dalamnya sebagai momentum untuk menghimpun zadu dakwah, bekal dakwah yang sebanyak-banyaknya untuk digunakan dalam mengarungi perjalanan dakwah yang panjang dan penuh tantangan. Ada beberapa bekal yang dapat dihimpun selama kita menjalani berbagai amal soleh di bulan Ramadan ini. Di antaranya bekal tersebut yang pertama adalah menambah bekal Al-Quran. Ramadan itu Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah sepatutnya lah kita lebih meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, baik melalui tilawah, tadabbur, menghafal, dan pengamalan, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran itu sebagai hudal linnas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa yaitu bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Bekal yang selanjutnya adalah yang kedua, perbanyak bekal taqarrub ilallah. Ramadan itu syahrul ibadah, di mana suasana yang melingkupi jiwa sangat kondusif, mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh. Jiwa kita terasa ringan untuk melakukan ibadah-ibadah, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan, serta berzikir dalam berbagai kesempatan, seakan tidak ingin ada waktu yang terlewati kecuali membersamainya dengan taqarrub ilallah. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad mengatakan, terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan orang akan lebih banyak sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya mereka dapat memasuki surga dan pintunya terbuka. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seorang mudah untuk menjauhi maksiat itu. Yang ketiga, bekal yang ketiga, meningkatkan bekal keikhlasan. Di antara syarat sukses ibadah puasa dan qiyam di bulan Ramadan adalah kita melakukannya karena keimanan semata dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi yang lain, semata ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan keridhoannya. Ini merupakan bekal berharga bagi para dai. Rasulullah SAW bersabda,
Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di hadis yang lainnya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bekal yang selanjutnya yang keempat adalah menguatkan bekal mujahadah. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Sahih, riwayat Ahmad Sahih. Hadis tersebut memberi peringatan keras bagi kita apabila kesempatan berjumpa dengan Ramadan berlalu begitu saja, tanpa ada mujahadah, kesungguh-sungguhan dengan segenap kemampuan. Melaksanakan amal solih sehingga Ramadan itu berlalu, sedangkan diri kita dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Sikap mujahadah menjadi sangat penting bagi seorang dai dalam menjalani aktivitas dakwah. Tanpa adanya mujahadah, maka akan mudah futur, kemudian pasif dalam dakwah, bahkan pada akhirnya meninggalkan. Tentu hal ini tidak akan kita inginkan. Kita berharap bisa terus istiqomah bersama dakwah yang penuh berkah ini. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah beberapa bekal-bekal yang perlu kita kumpulkan selama Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar mampu mengumpulkan bekal-bekal tersebut untuk menemani perjalanan dakwah dalam jalan dakwah ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.